terlebih dahulu. Ya, berdiri semuanya dengan keadaan siap. Nilai ketuhanan yaitu religius dan juga menyanyikan Indonesia Raya sebagai pengamalan ya Pancasila. Begitu. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Aisyah, Wisnu. Oh ya, bisa Wisnu terus Kenji. Nah ya. Nah tadi kayaknya sudah izin, katanya lagi sakit. Nah, kemudian Wisnu dan Anissa belum ada kabar seperti apa, kemungkinan apa. Nah kemudian dan untuk membangkitkan tadi udah religius, nasionalis, sekarang membangkitkan karakter pelajar Pancasila, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar apa? Apa? Iya, mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Indonesia tentang teks prosedur. Nah, PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, berintegritas. Sekarang salam PPK. Salam PPK. Salam PPK. Salam sebelumnya ada yang pernah membeli energen belum? Pernah. Membeli susu bubuk? Pernah. Membeli Indomie? Pernah. Nah, apa yang kalian lihat di bungkusnya? Ada teks enggak? Ada. Nah, di situ rata-rata ada cara penyajian atau menyajikan dari produk tersebut. Nah, sekarang kalian belajar terkait itu. Namanya produknya apa, alat bahannya ada apa saja, kemudian langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Nah, hari ini kita belajar itu. Kita praktekkan langsung cara membuat apa? Jus. Nah, hari ini kita membuat jus segar. Dibawa nggak semua buah-buahnya? Bawa. Nah, udah siap belum? Sudah. Oke. Ini adalah Albanjo diharapkan nanti mampu menulis teks prosedur dengan informasi yang lebih rinci. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang telah ditunjuk secara utuh dalam menghasilkan suatu karya. Adapun tujuan penulisan dari teks prosedur adalah memberi panduan pada
untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Teks prosedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, memuat tahap kerjaan yang berulang. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Dan yang keempat, menggunakan kata jam. Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur cara kerjanya. Nah, di sini ada tadi. Nah, kapan saja nih? Ya, ini jawabannya. Membuat resep masakan. Siapa yang suka masak? Nah, Babe masak apa biasanya? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu ada bahannya. Apa aja bahan-bahannya? Ya, sayur apa biasanya? Hah? Bayam. Ya. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama biasanya apa? Membuat sayur. Siapin dulu alat-alatnya. Ya, terus siapa lagi? Biasanya yang sering memasak. Sadam, suka masak nggak? Jarang masak. Nah, kemudian menjelaskan aturan permainan yang kedua tuh dalam penggunaan teks prosedur. Contohnya apa? Bermain sepak bola. Bermain apa yang tradisional biasanya? Ya, teks prosedur merupakan tulisan yang memuat petunjuk secara urut. Jadi berurutan tuh, ada langkah-langkahnya secara berurutan. Nah, yang menghasilkan suatu karya, ada hasilnya, ada produknya. Tuh. Kalian nanti praktek membuat jus. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu jadi apa? Iya, jadi jus buah yang kamu nanti akan buat. Nah, seperti itu, ada hasilnya. Jadi hasilnya nyata, nggak hanya sebuah gambar. Langkah-langkah teks prosedur itu banyak tuh. Tergantung dari kamu mau menggunakan yang mana. Langkah-langkahnya dalam hal apa dulu? Misalkan membuat jus tadi itu, langkah-langkahnya apa saja dalam membuat jus? Yang pertama apa biasanya? Ya, dulu. Yang kedua, langkah-langkahnya. Ya, terus. Ya, langkah-langkahnya apa aja coba? Siapkan alat kan? Yang kedua, dipotong dulu. Kelompok 2. Buah apa? Kelompok 3. Buah. Kelompok 4. Buah alpukat. Nah, itu. Nah, tadi sudah ada di video pembelajaran. Nah, kurang lebih cara membuat jus seperti ini. Ada. Nah, ada alat dan bahan, ada cara pembuatan, dan juga ada tips dan juga saran yang harus kalian sampaikan kepada orang lain. Mulai dari rasanya seperti apa, kemudian harus seperti apa keadaannya, dan lain sebagainya. Nanti 5 berenam 30 menit. Ayo kita sepakatnya berapa menit? 15 menit harus sudah menjadi jus yang nikmat, yang segar, yang enak, ya. Setuju? Ya, 15 menit Bapak kasih waktu. Sebelumnya duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Ya, sebelum kalian membuat jus, oke, ada yang menulis. Nanti Bapak akan berikan KPD, kertas. Tentukan siapa yang menulis, siapa yang membuat produknya, tuh seperti itu. Dan jadi yang membantu siapa, harus tentukan. Ya, sekarang duduk dulu, Bapak bagikan kertasnya. Ya, begini. Bapak ini siapa yang nulis? Bapak ini siapa yang nulis? Ya, bukan.
kita ice breaking terlebih dahulu. Ikuti gerakan tersebut. Boleh berdiri, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Nah, perhatikan ke depan. Kita akan melakukan gerakan tarik berangsang-angsang. Ya, ikuti gerakannya dengan penuh semangat. Apa dulu tuh langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya bukan dulu. Ya, langkah-langkahnya apa dulu? Ini kelompok pas. Ini kelompok alat bahan dan langkah-langkahnya sudah ditulis sesuai prosedur. Nah, rasanya bagaimana makanya? Coba dicobain dulu. Enak nggak rasanya? Enak? Hah? Enaknya nggak meyakinkan gitu. Nah, ya. Kesimpulannya dilihat enak, bisa dinikmati. Nah, bisa ditambahkan jika kurang. Nah, ini seperti itu kesimpulannya. Minum dengan keadaan dingin lebih enak. Nah, seperti itu. Nah, ya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Ya, beri dulu. Jusnya satu boleh ditaruh di depan. Sini. Jusnya satu taruh di depan. Oke, coba. Ya, biarin.
Nah, coba perhatikan. Nah, tadi jus jeruk rasanya bagaimana? Manis asam. Kenapa bisa asam? Karena kurang gula, kurang susu, kurang gula jadinya asam. Kemudian dingin nggak? Enak nggak? Segar nggak? Nah, udah dicobain belum? Nah, ada satu ditaruh di sana dulu. Nah, boleh duduk. Terus? Ya, kemudian Janika baca. Ya, enggak usah yang belakang langsung hasil kamu. Nah. Nah. Ya. Sudah? Nah, diri dulu di sini. Ya, kelompok 4 membuat jus buah alpukat. Tuh, rasanya ada kecoklatan, pasti manis banget, susunya kebanyakan. Tadi nggak ada rasanya, Pak. Tadi nggak ada rasanya. Iya, Pak, kebanyakan airnya sampai wangi, Pak. Iya, berarti dikasih tim kesimpulan. Jus lebih enak diminum saat keadaan dingin. Dingin nggak? Dingin. Jus tidak boleh ditambahkan gula susu. Salah nulis. Nah, dibenerin. Nah, masih ada kesalahan-kesalahan yang akan dibenarkan. Rasanya enak nggak? Pahit apa manis? Kenapa bisa manis? Ada gula itu. Ya, karena ditambahkan gula dan susu. Berarti manis lebih enak. Nah, sekarang ditaruh di situ satu. Ya. Nah, udah dulu. Jusnya ada yang asam, ada yang manis, ada yang sudah tidak dingin, ada yang masih dingin. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam tips dan juga kesimpulan kalian. Tuh, seperti itu. Tadi juga masih ada yang tidak dimasukkan kesimpulannya. Masih terkait alat bahan yang dimasukkan di kesimpulan. Nah, itu harus kalian perbaiki nanti tentunya ketika pelajaran selanjutnya bisa diperbaiki saran dan kesimpulan. Tadi ada yang tipsnya rasanya asam. Siapa yang rasanya asam? Nah, itu bisa dimasukkan ke tips ya atau kesimpulan. Agar tidak asam, tambahkan gula dan susu misalkan. Nah, atau alpukat tadi terlalu manis. Agar tidak terlalu manis, nah agar tidak ditambahkan gula dan susu terlalu banyak. Nah, itu boleh seperti itu. Nanti diperbaiki terkait dari hasil praktek. Nah, oke. Ada yang ingin bertanya nggak terkait praktek tadi hari ini? Nah, sudah paham semua? Sudah, langkah-langkahnya sudah paham? Alat bahannya sudah paham? Berarti harus bisa nanti membuat jus di rumah ya. Ya. Kemudian juga nilai presentasi dan juga nilai hasil yang telah kalian buat. Nah, dari kerapihannya, dari kerjasama kelompoknya, kemudian dari hasil yang telah kalian berikan. Ada kelompok yang terbaik yang nanti akan Bapak berikan reward. Apa reward? Hadiah. Oh. Dan kelompok terbaik dari hasil presentasi dan juga hasil karya produknya yaitu kelompok 2. Jus. Ya, boleh. Kurang berapa? Satu. Nah, ada banyak. Nanti kita praktek lagi di hari Rabu. Ya, beri tepuk tangan dulu semuanya.
terus berdasarkan teks prosedur. Prosedurnya kalian sudah buat, produknya sudah kalian buat. Sekarang kalian membuat atau mengisi lembar evaluasi terkait pelajaran hari ini. Satu orang satu. Ya. Mas. Dua menit lagi. Hasil telah dikumpulkan. Nah, nanti Bapak koreksi. Untuk hari ini bagaimana pelajarannya? Menyenangkan nggak? Ada kosong nggak? Iya. Nah, oke. Dari pelajaran yang telah kamu dapat pada hari ini, tentunya kamu dapat mempelajari kesalahan dan juga kebaikan yang telah kamu lakukan. Tuh. Kesalahannya jadi bahan evaluasi agar tidak diulang kembali terkait pembuatan produk. Nah, untuk itu minggu depan atau hari Rabu nanti kalian akan melaksanakan pelajaran siklus air. Nah, pertemuan selanjutnya kita belajar siklus sama kita membuat praktek lagi terkait siklus air. Makanya dipersiapkan. Ada lihat, sudah disiapin belum? Nah, dipersiapkan alat bahannya buat praktek siklus air. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang boleh dipraktikan. Bukunya, alat-alatnya boleh di. Demikian pelajaran pada hari ini, semoga menyenangkan, seru dan juga jadi pelajaran di rumah kalian dalam membuat produk jus. Sudah paham ya? Nanti boleh langsung pulang, yang belum dijemput boleh tunggu di rumah kita. Dari sini dulu.